Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Masih di bab awal dalam kitab ini, babul ikhlas. Sekarang di hadis yang kesekian. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Ini termasuk sahabat Nabi yang fenomenal ya. Beliau itu cuman 3 tahun ketemu sama Nabi, cuman orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. 5.000 lebih beliau riwayatkan. Urutan kedua cuman sampai 200. Padahal lama ketemu Nabinya termasuk istrinya Nabi sendiri, Sayyidatuna Aisyah 1.600 meriwayatkan hadis atau 2.000 sekian. Beliau sampai 2 kali lipatnya. Beliau ini bukanlah orang Madinah, bukan juga orang Mekah. Beliau berasal dari Yaman. Bakal dikatakan washtiharuhu hadhil kunyah. Beliau itu terkenal dengan gelaran ini. Ini gelar ya, bukan namanya Abu Hurairah. Hatta nusyal ismul asli bihaitsu ikhtalafu fihi. Sampai ulama itu lupa nama aslinya siapa. Sampai lupa, arti lupa enggak sepakat. Saking banyak versinya, ada 35 versi nama asli beliau ini siapa. Sama kayak orang teman kita dikenal dengan satu panggilan masalah. Belasan tahun bahkan puluhan tahun kita tahu namanya dia itu. Tahu-tahu lihat KTP nama aslinya berbeda. Sama kayak Abu Hurairah. Nah, yang paling asah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhrin, seperti yang dicantumkan Imam Nawawi di dalam kitabnya ini. Gelarnya ini menjadi terkenal karena yang memberikan gelar itu Nabi sendiri. Kisahnya sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abdul Bar, bahwasanya beliau berkata, Sayyidina Abi Hurairah mengkisahkan, kuntu ahmilu yauman hirratan. Suatu hari aku membawa seekor kucing betina fi kummi, di dalam kum itu zaman Nabi itu gamisnya itu lebar, bajunya lebar. Bahkan disebutkan ketika Nabi di perang Uhud sama perang Khandaq, perang Parit itu,
atau perang Ahzab, Nabi itu berdoa mengangkat tangannya begitu tinggi sampai terlihat ketiaknya Nabi yang bersih dan putih. Kalau baju kayak gini kita angkat tinggi juga kan nggak sampai ke sini, nggak bakal jatuh, dia nyangkut. Cuman karena lebar kan nyangkut. Gamis ini macam-macam juga jenisnya ya. Karena jadi fashion juga di negara-negara Arab, setiap negara itu ada ciri khas gamis sendiri. Saudi lain, Oman lain, Abu Dhabi lain, di negara Sudan lain. Nah, Sudan ini gamisnya dia lebar. Termasuk universitas Islam yang top di dunia itu di Sudan. Lebar deh. Jadi kepala orang pun bisa masuk saking lebarnya itu. Nah, Abu Hurairah itu kucing ditaruh di situ, dibawa. Jadi di bajunya dibawa. Fara'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadi. Nabi melihatku membawanya, melihat aku membawa sesuatu di lenganku. Ma hadi, Nabi nanya apa itu? Faqultu hirratan. Aku jawab kucing. Faqala ya Aba Hurairah. Nabi sering gelarin orang. Suatu hari lihat Imam Ali tidur di bawah pohon, banyak pasir. Gum ya Aba Turab, gum ya Aba Turab. Kata Nabi, bangun ya Aba Turab. Aba Turab ayahnya pasir atau debu, artinya orang yang banyak pasir. Di sini disebut ya Aba Hurairah. Ya Aba Hurairah, dipanggil ya Aba Hurairah. Jadi Abu Hurairah sering suka dia kucing ya, bermain sama kucing. Kalau Nabi nggak pernah melihara kucing. Itu hadisnya palsu, namanya muzalah disebut. Disebut istilah, boleh mukul kucing itu hewan kesayangan Nabi Muhammad. Muhammad nggak pernah pelihara kucing. Nggak punya kucing dia. Nggak pernah. Kalau ditabrak harus dikuburin pakai pakaian yang dia pakai. Khurafat itu. Nggak ada datang. Jadi kita belajar pun guru-guru kita tanya yang di Hadramut di Yaman, bukankah kucing itu hayawan kesayangan Nabi? Mereka malahan bingung. Ente dapat dari mana hadisnya Nabi pernah melihara kucing? Nah, kita bingung juga karena ini memang sudah sering kita dengar kita itu sering mendengar sesuatu dan kita yakinin walaupun nggak tahu kebenaran asal usulnya dari mana. Itu gitu. Nah, ini bahayanya di dalam sholat, puasa, zakat kita udah pastikan aja sah. Padahal kita nggak tahu. Belum pernah diuji, belum pernah juga cari standar sah tidak sahnya itu apa. Hal-hal kayak gini banyak dan ini bahaya jadinya ya. Kalau hal itu terkait dengan kewajiban di dalam agama. Nah, dalam hadis yang bakal digelarin dengan ayahnya kucing itu Abu Hurairah. Kebenaran Abu Hurairah ini min ahli suffah. Ahlu suffah itu adalah sahabat yang mereka datang dari luar Madinah, nggak ada keluarga, nggak ada sahabat di kota Madinah, otomatis mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Nah, Nabi tampung mereka di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Dan mereka Masjid Nabawi. Pakaian seadanya juga. Gitu ya. Mereka menginap di sana dan jangan bayangkan Masjid Nabawi itu sudah seperti ini, enggak. Nabi jangankan masjid, rumah Nabi aja itu yang punya tikar sedikit, yang lainnya pasir semua rumah Nabi itu. Sama Masjid Nabawi juga pasir.
atapnya itu dari pelepah kurma yang tidak rapat. Artinya kalaupun hujan, basah. Jadi ketika Nabi menceritakan tentang hadis Lailatul Qadar, Nabi dikatakan dalam hadis itu, hadisnya saya diriwayatkan Imam Muslim, uritu Lailatul Qadar thumma unsituha. Aku melihat Lailatul Qadar, cuman aku dilupakan dengan malamnya itu malam apa. Allah lupakan sengaja. Cuman yang aku ingat malam itu atau subuhnya kita sujud di antara air dan pasir. Ya, Nabi sholat selalu di Masjid Nabawi, sholat subuh, sholat 5 waktu ketika di Madinah. Artinya ketika hujan kan masuk. Nah, zaman dulu memang ya begitu konsepnya, tanah aja. Tanah. Maka ya wajar sahabat banyak barang-barangnya ditaruh di situ. Nah, kalau sekarang masjid udah rapi, udah bersih, mengotorin masjid itu hukumnya haram. Nggak boleh disamakan. Bahkan kalau kita meletakkan barang pribadi kita di masjid, masjid ada gudangnya, taruh barang pribadi kita di situ jadiin gudang, harus bayar upah normalnya, kalau nggak haram. Karena ini milik umum, nggak boleh diambil atau digunakan secara individu. Maka hukumnya wajib bayar. Begitu juga ngotorin ya. Kalau kata ulama, kalau mau tiduran di masjid itu, kalau seandainya badannya bau, nggak boleh, haram. Lo di Masjid Nabawi sahabat pada tiduran di pasir, nggak apa-apa. Masjid yang punya masih pasir, lantainya tidur aja kalian, nggak apa-apa. Ntar bisa diganti dengan pasir yang sebelahnya. Ini udah karpet, apalagi di tempat orang sujud, nggak boleh. Kalau di tempat kaki masih lumayan diinjak. Tempat orang sujud dia cium bau ringan kita, hukumnya haram dan dosa. Mana lagi buat karpet masjid bau. Nah inilah Abu Hurairah termasuk dari Ashabus Suffah pada saat itu main di masjid. Cuman cerita detailnya mungkin aja yang menceritakan bagaimana kisah kucingnya. Beliau membawa bukan berarti memelihara ya, karena beliau pun nggak ada rumah. Masjid itu kan nggak boleh ada najis. Hayawan itu kalau udah nginep pasti dia bakal kotorannya dia buang di sembarang aja. Apalagi pasir, dia tinggal taruh di situ dia kubur. Najis nggak boleh. Baik. Satu. Yang kedua, kucing itu sama kayak hayawan yang tidak halal untuk dimakan yang lain. Bulu yang terlepas itu, kalau kadar gulunya banyak menempel di tubuh, baju kita itu najis. Kalau buat sholat nggak bisa. Kalau dia main di sejadah, banyak bulu kucing terlepas di situ, kita nggak boleh sujud di sejadah itu. Yang bakal terkena bulu kucingnya, karena bulunya najis. Kalau sedikit masih dimaafkan. Kalau banyak ya tidak. Jadi di mana logikanya disebut kucing itu hayawan kesayangan Nabi Muhammad? Ya. Nah inilah istilah yang kita dengar dari kecil, nggak tahu asal muasalnya dari mana, nggak tahu. Jadi kayak dikultuskan kucing jadi. Bahkan di dalam kitab usial, dalam kitab fikih, kalau ada hayawan apapun dicontohkan kucing malah. Kucing datang ke rumah sering hancurkan perabotan kita, diusir lagi masih datang juga. Dikasih tahu orang yang punya masih nggak peduli, kita sembelih kepalanya, kita kasih orangnya nggak apa-apa. Ada pengkultusan untuk binatang, manusia prioritas di dalam kehidupan ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Bukan kucing ini prioritas, bukan binatang yang jadi prioritas. Menolong manusia yang lebih didahulukan. Ya cuman
menyiksa binatang hukumnya haram, ya nggak boleh maksud. Cuman jangan sampai berpahaman dengan pemahaman yang keliru gitu aja. Cuman bukan berarti jadi kalau bulunya yang lepas itu baru najis. Kalau yang nempel di badan kita pegang nggak najis, nggak. Kalau lepas baru. Semua. Bulunya monyet begitu juga. Bulunya hayon bulu yang tidak bisa dimakan. Kalau ayam bisa dimakan, bulunya nggak najis. Ketika terlepas. Bebek juga. Begitu juga unggas-unggas yang bisa dimakan. Kalau yang lain najis. Termasuk yang kita sering ingatkan tuh bulu harimau. Kadang-kadang orang buat jimat, taruh di dompetnya, dia sholat buat dompet. Itu kan bulu harimau najis. Dia buat sholat buat najis, nggak sah sholat. Ya. Baik. Nah, dalam riwayat lain, wajadtu hirratan hamaltuha fi kummi. Kata Abu Hurairah, aku nemuin kucing. Aku taruh aja di lengan bajuku. Kemudian fagilali mahadi. Ditanya oleh Nabi, apa ini? Fagultu hirratan. Aku katakan ini kucing. Fagila anta Abu Hurairah. Kalau gitu engkau adalah abahnya kucing. Jadi dia jalan ketemu gitu aja, bukan berarti beliau memelihara juga. Oke. Baik. Aslama ama Khaybar wa syahidaha ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam ketika dibukanya benteng Khaybar. Nabi berhasil menguasai benteng Khaybar yang begitu kokoh milik Yahudi. Pas beliau ke Madinah, Nabi ke Khaybar. Langsung beliau nemuin Nabi masuk Islam dan ikut berperang di sana. Thumma lazamahu mulazamat tam raghbatan fil ilmi radiyan bi shiba'i batnihi. Kemudian beliau selama di Madinah itu selalu mengikuti Nabi. Jadi setiap kajian Nabi di Masjid Nabawi dia nggak pernah terlepas karena memang dia tinggalnya di Masjid Nabawi. Jadi benar-benar giat untuk mencari ilmu. Wa kana yaduru ma'hu haitsu dar. Dan beliau selalu ngikutin Nabi kemanapun Nabi pergi. Makanya banyak yang didengar dari ucapan Nabi. Wa min thamma kana ahfadzus sahaba. Beliau yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi. Mungkin kalau yang hafal omongan Nabi itu Sayyidina Abu Bakar paling banyak ya. Cuman Sayyidina Abu Bakar pasca wafatnya Nabi, beliau disibukkan masalah banyaknya kaum muslimin yang murtad. 2 tahun 3 bulan setelah itu beliau meninggal. Jadi nggak sempat. Nah beliau ini banyak mengajar. Jadi banyak yang ngambil hadis sama beliau dan beliau riwayatkan. Jadi banyak tersebar. Dan beliau meninggal ntar di tahun 50-an. Sayyidina Abu Bakar di tahun 13-an 14 Hijriah, kan jauh. Puluhan tahun setelah itu baru meninggal. Jadi memungkinkan untuk meriwayatkan banyak. Jadi jangan keliru sahabat yang paling banyak hafal hadis. Enggak, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau yang hafal bisa aja Sayyidina Abu Bakar, dia dari Nabi kecil beliau berteman sama Nabi. Jadi detailnya kehidupan Nabi beliau tahu. Gerak-geriknya beliau tahu. Gitu ya, dari kecil. Otomatis lebih banyak hafal. Ini cuma 3 tahun.
Cuman benar-benar 3 tahun itu ya sama kayak orang ya, ada yang belajar di pondok lah masalah. Ada yang belajar 10 tahun, cuman ya sehari cuma 1 jam belajar. Ada yang 1 tahun belajar, tidur cuma 4 jam, lainnya belajar terus. Jadi ada yang sedikit cuman berkualitas maksimal. Ada yang banyak cuman nggak maksimal, bahkan nggak belajar. Belum tentu juga ada dapat ya. Baik, nah ini Abu Hurairah dikayatkan suatu ketika beliau itu susah ngapal, hafalannya agak susah. Terus di suatu keadaan Nabi minta dibentangkan, siapa yang membentangkan ridanya, Nabi doakan. Abu Hurairah yang doakan. Didoakan oleh Nabi, dia yang membentangkan ridanya, apa syalnya. Nabi doakan supaya Allah berikan 2 galon lah ya, 2 tong ilmu begitu. Dari kejadian itu setiap ucapan Nabi seperti tertulis di dalam dadanya. Seperti tertulis di batu, nggak bisa dihapus benar-benar. Benar-benar lengket di memorinya setiap yang Nabi ucapkan. Makanya beliau bisa meriwayatkan banyak hadis. Baik. Jadi ya begini juga. Ada sahabat itu yang hafal banyak dengar dari Nabi, sering ketemu Nabi, cuman hafalannya nggak kuat. Jadi banyak lupanya, ketika ditanya lupa. Ya namanya manusia. Nah, beliau ingatannya kuat sampai akhir hayat. Baik. Wa kana yaduru wa min tham wa qad syahida sallallahu alaihi wasallam annahu harisu 'alal ilm wal hadits. Bahkan Nabi bersaksi untuk diri Abi Hurairah, pernyataan Nabi bahwasanya Abu Hurairah adalah orang yang benar-benar semangat untuk mencari ilmu dan hadis. Wa yurwa annahu kama qala Bukhari aktsar min 8. Beliau meriwayatkan totalnya 5.374 hadis. 5.374 hadis. Ini yang terbanyak. Di bawah beliau kalau nggak salah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab 2.700. Jauh banget. Dia sampai kayak 2 kali lipat. Wa bi'atufiyah. Wa kana mulaziman li suknal Madinah. Beliau selalu tinggal di Madinah sampai meninggal. Nah ini alasannya juga kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang banyak hafal hadis, bahkan dikatakan yang paling yang mengunggulin hafalannya itu Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amr bin As, anaknya Sayyidina Amr bin As. Cuman dia ikut abahnya ke Mesir karena jadi gubernur Mesir. Nah orang itu ketika masuk Islam banyaknya ke Madinah. Kebenaran beliau ini nggak pernah keluar dari kota Madinah. Jadi yang paling banyak ditemuin adalah Abu Hurairah. Beda sahabat yang lain ikut jihad. Jadi beliau khusus untuk mengajarkan ilmu, makanya lebih banyak periwayatannya. Baik. Wa bihatufya fi sana 7 atau 8 atau 9 wa 50. Beliau meninggal, ada yang mengatakan di tahun 57, ada yang mengatakan 58, ada yang mengatakan 59. Pada saat itu umurnya 78 tahun dan beliau dikebumikan di Maqbaratul Baqi', di kuburan Baqi'. Sekarang Baqi' itu ya udah di pelataran Masjid Nabawi udah. Kalau dari kubahnya Nabi sebelah kirinya kubahnya Nabi, itu perkuburan Baqi'. Kalau zaman Nabi karena Masjid Nabawi kecil agak lumayan juga jalannya. Cuman nggak gitu jauh memang. 100 meter paling atau 200 meter. Kalau sekarang mah udah masuk.
pelataran Masjid Nabawi. Jadi ubinnya itu udah nyatu dengan tembok Maqbaratul Baqi, sebut Baqi al-Gharqad. Wa mushtuwir. Taib. Beliau berkata, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada tubuh kalian, tidak juga memandang kepada rupa bentuk kalian. Ay la yuthibukum 'alaiha wa la yuqarribukum minhu. Artinya, tampilan kalian itu, rupa kalian itu nggak akan menambah pahala. Bukan berarti kalau yang ganteng, kalau yang cakep, yang cantik, pahalanya lebih besar. Nggak juga. Untuk apa Allah memandang itu? Orang yang kasih juga Allah. Yang nentuin siapa? Allah Ta'ala. Nggak. Dalam Quran, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amilan salihah. Dan sekali-kali tidaklah harta-harta kalian, bukan juga anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami, sedikit pun tidak, kecuali orang yang beriman. Cukup iman enggak? Beramal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Dia yang beriman dan beramal saleh itu yang mendekatkan kalian kepadaku. Adapun tampilan zahir kalian itu tidak berefek. Fa ma'na nazarallah hina mujazatahu wa itsabatuhu. Arti pandangan Allah di sini adalah Allah tidak memberikan ganjaran pahala dengan tampilan zahir. Walhasil anna al-itsabata wa tagrib laysa bi'tibari al-a'mal adh-dhahir wa innama hiya bi'tibari ma fi qalbi. Hasilnya, kesimpulannya, bahwasannya pemberian pahala dari Allah, proses mendekatkan diri kepada Allah, wasilah untuk mendekatkan diri, perantara untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah, bukan diukur dengan a'malul zahir, dengan amal yang zahir, yang tampak. Wa innama hiya bi'tibari ma fil qalbi. Sungguhnya adalah tergantung yang ada di dalam hatinya. Lanjutan hadis tadi, wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah melihat ke hati kalian. Yang jadi pandangan Allah itu adalah hati kalian. Wa fil hadis al-i'tina bihalil qalbi. Hadis ini mengajak untuk benar-benar memperhatikan keadaan hatinya. Setiap manusia harus memperhatikan keadaan hatinya. Hatinya ini sehat atau sakit. Kalau orang yang hatinya sehat, kalau ngelihat orang lain itu biasa aja. Artinya kalau nggak suka, dia nggak dendam, nggak buat palanya pusing, dilewatin aja. Gitu ya. Kalau ngelihat ini dendam, ngelihat ini suka, ngelihat ini benci, berarti hatinya sakit. Sakit itu. Dendam itu dosa. Nah ini yang Allah lihat. Dia orang pendendam, pendosa berarti. Di raut muka bisa aja dia manis dengan orang itu. Dalam hatinya siapa yang tahu? Di dalam hati yang Allah lihat. Dendam dengan orang ini, benci dengan orang ini, dengki, hasud, ya, merendahkan,
di dalam hati, nganggap dirinya lebih hebat dan yang lain sebagainya. Rasa. Maka hadis ini kata ulama mengajak untuk memperhatikan keadaan hatinya, sehat atau sakit, dengan digerogotin dengan virus dan penyakit hatinya, wasifatihi dan sifat-sifat hatinya, bitahqiqi ulumi dengan cara apa? Dengan pelajari ilmu yang mengenai dengan hati, pahami dan praktekkan yang baik. Wa tashihi maqasidihi wa uzumihi, sehingga bisa memperbaiki tujuan-tujuan, maksud-maksud, niat-niat yang diniatkan di dalam hati. Karena segala sesuatu bersumber dari hati. Orang yang mau berbuat jahat adanya asalnya dari hati juga. Dikembangkan di pikiran. Kalau udah 100% baru dieksekusi oleh anggota badan dosa jadi. Jadi sumbernya ini dijernihkan dulu supaya yang keluar dari sumber ini adalah niat-niat yang baik, ide-ide yang baik, hal-hal yang positif akhirnya yang diciptakan oleh anggota badannya, baik mulutnya. Wa tathiruhu an kulli wasfin madhmum, dan hendaknya mensucikan hatinya dari semua sifat yang tercela. Wa tahliyatuhu bi kulli na'tin mahmud, dan hendaknya hati itu dihiasi dengan semua sifat yang terpuji. Fa annahu lamma kana al-qalbu mahallan nadhar ar-rabb haqqun 'alal 'alam biqadri tila'illahi ta'ala ala qalbihi an yufattish an sifati qalbihi wa ahwalihi li imkan an yakuna fihi wasfun madhmum yamqatullahu bisababih. Dikarenakan hati ini tempat Allah memandang, kalau kita pandangan kan tampilan zahir yang kita lihat, ini orang mobilnya mewah kayaknya orang kaya, anjilat supaya dapat duit apa gimana. Ini orang motornya aja jelek, ya enggak, ini orang miskin nggak usah dideketin. Kadang-kadang kan yang punya toko juga begitu, ini orang kaya, wah dilayaninya luar biasa, betul beli banyak ya enggak, taunya nawarnya bisa-bisan. Orang miskin nggak terlalu peduli, paling cuma lihat malah sana. Baik, itu manusia melihat dengan tampilan zahir. Kenapa? Karena itu yang bisa dilihat. Allah Subhanahu wa taala nggak ada hijab. Yang dilihat adalah tampilan batinnya, apa yang ada di dalam batin. Itu yang Allah lihat. Itu yang dijadikan acuan untuk Allah menilai orang itu baik atau tidak. Baik. Maka sudah barang tentu wajib untuk setiap manusia memeriksa hatinya itu bagus atau tidak, keadaannya sehat atau sakit. Siapa tahu di situ di dalam hatinya ada hal-hal yang membawa kemurkaan Allah. Kalau semuanya ada, ya udah, harusnya sadar diri aja kita ini orang yang dibenci oleh Allah. Karena dendam ada. Banyak nggak? Banyak yang didendemin. Ya enggak. Jangankan orang lain, mertua aja dia dendam, ipar juga dia dendam, adik sendiri, adik kandung dendam, paman kandung dendam. Kenapa warisan nggak dibagi sampai sekarang? Udah berarti orang yang dimurkain Allah gitu. Masalahnya kadang-kadang orang ini nggak sadar diri, dia pendosa, nyangkanya orang suci. Ini yang kacau. Ntar di akhirat baru nyesal-nyesalnya nih. Ada orang yang hidup di atas angan-angan. Kenapa? Nggak pernah belajar agama, dia nggak tahu ukuran diri dia. Jadi cuma ikutin bisikan syaitan hawa nafsu aja. Dimanis-manisin dia dan dia terbuai di dalamnya. Waliyadzubillah. Baik. Wa fihi an al-i'tina bi islahil qalbi wa bi sifatihi muqaddam ala amalil jawarih. Di dalam hadis ini seolah-olah memberikan isyarat, memberikan informasi bahwasannya berupaya untuk memperbaiki hati dan sifat-sifatnya
itu lebih didahulukan daripada memperbaiki anggota badannya. Apalagi ini sudah menjadi sumber. Dalam hadis yang lain, inna fil jasadi mudghah idza salahat sairul jasad wa idza fasadat sairul jasad. Di dalam anggota badan itu ada satu bagian tubuh yang apabila itu baik, yang lain baik. Kalau itu rusak, yang lain rusak. Yaitu hati. Hati disebut hati sanubari, bukan organ yang untuk filter racun dan yang lain itu ya, bukan. Hati sanubari, tempat di sana kita berniat, memunculkan niat baik, itu niat yang baik ataupun niat yang buruk. Jadi ini sumbernya. Dan perbuatan anggota badan itu berasal dari hati. Jarang yang dikerjakan secara spontan. Jadi sumbernya dibaikin, yang lain kan ngikut. Yang lain ngikut, ya enggak. Kepalanya diperbaikin, ekornya bakal ngikut. Kemana itu kepala ya? Jalan. Baik. Nah, maka hadis ini meminta untuk menjadi perhatian yang besar seorang muslim itu adalah keadaan hatinya, suasana hatinya. Li'annal amalul qalbi huwal musahha lil amali syar'iyyah. Lebih dari itu ulama mengatakan amal hati itulah yang membuat amal syar'i menjadi sah. Idz la yasihhu amalu syar'i illa min mu'minin alimin biman kallafahu. Karena tidak sah amal syar'iyyah kecuali berasal dari seorang mukmin yang mengetahui apa yang dibebankan atau diwajibkan kepada dirinya. Mukhlisun lahu fima ya'maluhu. Yang kedua harus ikhlas dari apa yang diamalkan. Kalau enggak ikhlas kan enggak diberikan thawab, pahala. Tsumma yukammil bi muraqabatihi ta'ala fihi al-mu'abbar anha bil ihsan. Kemudian disempurnakan dengan dia itu merasa selalu dipantau oleh Allah 24 jam supaya takut dia melanggar. Jadi kalau karyawan itu selalu takut dengan CCTV yang memantau kinerjanya dia, kalau dia main-main takut dipecat, kaum salihin itu selalu takut dengan CCTV-nya Allah yang selalu dia rasakan dengan mata batinnya, mata hatinya. Di 24 jam mereka takut untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau CCTV yang ada itu cuman mandang dohir, kalau CCTV Allahnya mandang batin. Jadi nggak mau lagi dia mensembunyikan sesuatu yang busuk di dalam hatinya. Jadi tampillah seorang mukmin sejati yang mukanya cuma satu, nggak punya muka dua alias munafik. Karena hati dan bahasa tubuhnya sejalan. Apa yang dikerjakan oleh anggota tubuhnya, apa yang diucapkan oleh omongannya, itulah yang ada di dalam hatinya. Jadi otomatis nih orang kan jujur. Secara otomatis orang yang hatinya bersih, jujur di dalam berkata, jujur di dalam berbuat. Tidak di sini ngomong A, di sini ngomong B, enggak. A semua dia omongin sama dia. Tidak menjadi munafik. Kalau amal syar'i enggak sah kecuali dengan amal hati, ya ini menjurus kepada niat ya. Karena kemarin innamal a'malu binniyat. Sebagian besar walaupun tidak semuanya. Ya enggak. Itu kalau sah menurut fikih. Kalau sah menurut tasawuf bisa lebih luas lagi. Arti sah itu tidak hanya sah pengerjaannya, cuman diterima pahalanya oleh Allah. Itu amal ibadah sampai kepada Allah. Artinya harus dengan syarat ikhlas. Nah, ikhlas ini salah satu. Jadi sebagaimana anggota badan itu ada amaliyanya yang baik, ada amalia yang jelek. Ada perbuatan taat yang dilakukan oleh anggota badan, ada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Jadi memang ada ketaatan, ada kemaksiatan dilakukan oleh anggota badan, begitu juga hati. Ada maksiatnya, ada ketaatannya.
Ketaatan hati diantaranya adalah ikhlas di dalam beribadah. Sabar. Sabar itu berasal dari dalam hati. Ridha kepada ketentuan Allah. Mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada setiap muslim. Itu berasal dari hati, tidak diucapkan oleh lisan. Kemudian husnudzon, selalu berbaik sangka kepada, memandang setiap muslim dengan pandangan yang baik, tidak merendahkan. Itu adalah berasal dari hati. Dan banyak lagi. Nah, hal-hal ini mempunyai pahala yang begitu besar. Jadi jangan kaget ada orang-orang di dunia yang kita lihat kayaknya amal ibadahnya standar, bahkan di bawah standar, kayaknya nggak banyak amal solehnya. Sholat cuma wajib aja. Tahu-tahu di akhirat tempatnya tinggi di surga derajat. Ada amalia hati yang nggak bisa dilihat manusia, cuman itu di tempat Allah memandang. Yang dikatakan amalia hati ini lebih besar pahalanya dari amalnya anggota badan, lebih besar. Begitu juga maksiat hati, dosanya lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh anggota badan. Tadi mendendam, membenci, dan yang lain sebagainya. Lihat. Wa idza kana amal qalbi musahhihan lil amal adh-dhahir wa amal al-qalbi ghaiba anna fala yaqta' li dhi amalin salihin bil khair fala Allah ta'ala ya'lam min qalbihi wasfan madhmuman fa yasihhu ma'hu dhalika al-amal. Dikarenakan amal hati itu yang mensahkan, mentasheh amal anggota badan yang zahir, maka dan amal hati itu sesuatu yang gaib, yang nggak bisa kita lihat, kita nggak tahu. Orang bisa aja berkata baik, berbuat baik, di dalam hati siapa yang tahu tujuannya, siapa tahu maksud hatinya ketika melakukan kebaikan tersebut, ada kejelekan yang tersembunyi ataupun yang lain. Maka la yasihu ma'u dzalikal amal. Fala'allallahu ta'ala ya'lam. Maka kita tidak boleh fala yaqta' lidhi amalin salihin bil khair. Maka untuk orang yang beramal soleh tidak bisa kita mengatakan ini orang baik, siapa tahu di dalam hatinya. Husnudzan wajib. Cuman kalau kita diminta sifatin, ini orang gimana sifatnya? Ini orang baik. Gimana kita bisa menentukan dia orang baik? Dengan 1-2 amalan saleh yang kita lihat di media, di medsosnya, masalah. Nggak bisa. Sayyidina Umar bin Khattab di zaman pemerintahnya ada orang memuji kebaikan orang lain di depannya. Sayyidina Umar bin Khattab tanya, engkau pernah musafir nggak sama dia? Belum, langsung dipecut sama dia. Nggak boleh sembarang memuji orang lain. Ini ntar memberikan, seolah-olah memberikan citra baik orang ini kepada orang lain yang belum tentu dia baik. Yang itu bisa aja dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Gitu ya, merugikan. Kenapa disebut musafir? Karena orang kalau safar zaman dulu kan berhari-hari, pakai kendaraan, capeknya, laparnya, hausnya, panasnya, dinginnya di dalam perjalanan, karena ada musim dingin di negeri Arab. Nah, orang itu kalau di kota itu dia lebih banyak bisa istirahatnya karena kota dia. Ini waktu mau tidur, balik pulang tidur. Mau makan, cari makan tempat makan yang favorit dia tahu tempat dia. Cuman kalau dalam perjalanan itu tidur kurang, makan juga waktunya nggak tentu. Dalam keadaan capek. Nah, orang dalam keadaan capek, lapar, letih, apalagi tambah sakit, emosionalnya tinggi. Tidak bisa terbendung dan tidak terkontrol. Nah, disitulah orang yang benar-benar akhlaknya baik masih bisa mengontrol. Terlihat ucapannya. Yang kalau ngomong itu baik di depan media, ya, di depan kamera, belum tentu di belakang sah. Nggak boleh gitu.
fala'allallahu ta'ala ya'lam man fi qalbi. Siapa tahu Allah, fala'allallaha ta'ala ya'lamu man min qalbihi wasfan madhmuman la yasihu ma'hu dzalikal amal. Siapa tahu Allah mengetahui di dalam hatinya ada sifat tercela yang mengakibatkan amalia yang dilakukannya itu membuat tidak sah. Wala lidhi ma'siyatin bisyar. Enggak boleh juga kita memvonis orang yang melakukan maksiat itu adalah suatu kejelekan. Apalagi kalau kita belum tanya. Belum minta klarifikasi dari dia. Siapa tahu dia nggak tahu, atau yang kita sangka itu maksiat rupanya bukan maksiat. Itu nggak boleh, apalagi cuma dilihat di media. Tuh, orang yang alim punya ilmu agama, dia cerdas di dalam menyikapin apapun yang terjadi di hadapannya. Gak semua pandangan mata itu benar. Berapa banyak yang tertipu? Berapa banyak yang tertipu? Di sini enggak juga. Nah ini yang udah jelas-jelas dia berbuat jelek masalah. Udah jelas-jelas berbuat jelek. Agak bingung juga kita kalau orang berbuat jelek itu langsung dicaci maki. Emang kita nggak pernah berbuat jelek ya? Nggak pernah berbuat maksiat? Itu karena ketangkap kamera aja di-upload. Nggak boleh juga sebenarnya video-video yang ada aib orang lain itu di-upload. Sampai hari kiamat yang upload itu dapat dosa. Dapat dong? Kecuali dia untuk memberikan bukti, untuk bukti kejahatan atau diviralkan supaya kejahatannya. Kalau itu bukan kejahatan, cuman dia melakukan sesuatu yang kalau diketahui orang lain malu dia. Ini haram. Cerdas. Kalau udah kayak gitu jangan di-share. Kadang-kadang dibuat untuk kompilasi ke dia video-video yang lucu, padahal orang yang terjadi di dalamnya itu malu. Kalau kita sendiri malu. Ya, cerdas di dalam bersosmed ya. Kita menyebarkan aib orang lain, hukumnya haram. Enak kalau dihapus dari sosmed kita. Kalau enggak, sampai hari kiamat inilah namanya wizrul jariyah, dosa yang terus mengalir. Baik. Walalu subhanahu ya'lam man fi qalbi wasman madmun wal a'malul amaratu zahirah la adilla qat'iyah. Amal anggota tubuh itu memang ada tanda-tanda yang dhani, tidak bisa qat'i. Kita tidak bisa memastikan orang yang sering sholat 5 waktu di masjid, sering baca Quran, dia itu orang baik. Nggak bisa. Su'udzon haram, husnudzon boleh, vonis yang nggak boleh. Mengatakan ini orang baik, dari mana kau tahu? Kenal nggak? Dengan tampilan itu nggak boleh. Jadi gini, ulama fikih itu mengatakan, kalau seandainya ada orang yang bertanya kepada kita tentang sosok seseorang karena dia ingin bekerja sama dengannya, atau dia ingin menikahkan, menjodohkan salah satu anggota keluarganya sama dia. Kalau kita ditanya dan kita sosoknya benar-benar tahu orang itu, harus disebutkan kejelekan sama kebaikannya. Harus semuanya diucapin. Nggak boleh yang baik-baik aja. Karena dia mau jadi bahan pertimbangan ini. Nah kalau nggak kenal nggak boleh nyebutin. Nah di sini maksudnya tuh. Nggak boleh mencitrakan orang baik sedangkan kita nggak kenal. Husnudzon, wajib kita husnudzon semua orang baik. Termasuk tadi yang berbuat jelek tadi, siapa tahu Allah memandang ada dalam hatinya sifat yang baik yang bisa mengampuni dosanya tadi. Gitu. Wa yatarattab ala dzalika adamul ghulu fi ta'dhimi man ra'ayna alaihi af'alan salihah. Nah, dari uraian ini disimpulkan bahwasannya kita tidak boleh berlebih-lebihan mengagungkan orang yang kita lihat dia perbuatannya baik, nggak boleh. Wa adamul ihtiqar li muslimin ra'ayna alaihi af'alan sayyi'ah. Dan tidak boleh juga kita menghina, memandang rendah orang yang pernah berbuat jelek. Bal tahtaqiru tilkal hala sayyi'ah la tilka dzatil musyi'. Perbuatan jeleknya, perbuatan maksiatnya wajib kita benci, wajib kita rendahkan. Cuman orangnya nggak boleh.
Karena siapa kalau kita lihat, kalau kita cari orang yang nggak pernah buat dosa, siapa? Nggak bisa. Fatadabbar hadza fa innahu nadharun daqiq lakhasa min al-mufhim lil Qurtubi, dari kitab Mufhim ya, Al-Qurtubi, penjelasan ini. Baik. Jadi husnudzan, suudzan memang tetap berlaku, cuman menceritakan, mencitrakan itu yang kalau nggak gitu paham kita nggak boleh. Rawahul Muslim wa Ibnu Majah aidan. Allah Subhanahu wa taala Fatihah ila Rasulullah Ahmad bin Abdullah wa ila arwah ikhwanina minal muslimin wa muslimat qad bil irsyad wa dallalna wa